Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gabriel Anggriawan Anggoronura. Yang kedua saya sendiri Heribertus. Berikutnya ada Natalius Anen, Rosalia Emma Tuntut, dan Timotius Aldo. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan 5 pertanyaan dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama ada bagaimana cara memulai bisnis online. Pertanyaan kedua ada bagaimana cara Anda menarik minat pembeli. Yang ketiga, sistem promosi seperti apa yang akan digunakan di era disrupsi atau era 4.0. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan pada bisnis online. Dan yang kelima, bagaimana menjaga keamanan atau kerahasiaan informasi di bisnis Anda. Berikut pertanyaan-pertanyaan ini akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memulai bisnis online? Yang pertama, mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk meningkatkan peluang sukses bisnis yang Anda mulailah dengan menganalisis pasar, yaitu dengan menemukan sekelompok orang yang sedang mencari solusi dari suatu masalah, tetapi tidak menemukan banyak solusi. Salah satu cara mencari tahu di internet apa yang paling mereka butuhkan. Yang kedua, membuat pemasaran yang menarik. Ada formula penyalinan penjualan yang membawa pelanggan melalui proses penjualan dari saat mereka tiba hingga saat mereka melakukan pembelian. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat mempromosikan produk Anda melalui tulisan yang menarik perhatian para konsumen, serta bagaimana produk Anda dapat berguna bagi mereka. Yang ketiga, membangun bisnis Anda melalui situs atau media sosial. Setelah mendapatkan ide dan produk serta siap untuk melakukan proses penjualan, sekarang Anda perlu membuat wadah untuk bisnis kecil Anda. Ingatlah, untuk tetap sederhana, Anda memiliki waktu kurang dari 5 detik untuk menarik perhatian seseorang. Jika tidak, mereka akan pergi, tidak akan pernah terlihat lagi. Yang kelima, membuat strategi pemasaran yang menarik. Strategi pemasaran dari konten yang Anda buat dapat menarik prospek dan pelanggan ke toko kecil Anda. Tujuannya untuk terus melibatkan dan menyenangkan mereka. Bahkan setelah mereka menjadi pelanggan, ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan bisnis yang memberikan nilai dan membangun kepercayaan di antara audiens Anda. Dan sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Anda menarik minat pembeli? Yang pertama, produk harus berkualitas. Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama bagi seorang konsumen dalam membeli suatu produk adalah kualitas dari produk itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya kita menjaga kualitas produk kita. Yang kedua, tawarkan kepada konsumen yang tepat. Untuk mempermudah menjual produk kita kepada konsumen, produk yang kita tawarkan haruslah ditujukan kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, kita menjual pakaian wanita, kita tawarkan kepada konsumen yang berjenis kelamin wanita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tingkat pengetahuan setiap konsumen terhadap suatu produk itu tentulah berbeda-beda. Ada beberapa konsumen yang betul-betul memahami produk secara mendetail, namun ada juga konsumen yang kurang begitu memahaminya. Di sini, kita harus mampu menyederhanakan bahasa yang kita gunakan untuk memperjelas produk yang kita tawarkan. Yang keempat, konsisten berpromosi. Bagi pembisnis, penting untuk melakukan promosi secara konsisten, karena dengan promosi merupakan landasan untuk memulai membangun keyakinan konsumen terhadap produk bisnis kita. Jika kita kurang melakukan promosi atau bahkan terlalu sering melakukan promosi, hal tersebut juga dapat membahayakan bisnis yang kita jalani. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan nomor 3, yaitu sistem promosi seperti apa yang efektif digunakan di era disrupsi atau era 4.0. Di dunia yang serba digital, banyak media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk. Salah satunya adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti e-commerce. Di dalam e-commerce itu ada beberapa perusahaan yang bisa kita ajak merger agar mempermudah promosi produk kita. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Selain itu juga,
Banyak platform yang menyediakan tempat promosi online, seperti marketplace, blog, dan sosial media lainnya. Selain itu, ada juga cara-cara yang bisa digunakan dan cukup efektif, antara lain membuat website. Hal ini merupakan hal yang tidak tabu lagi. Membuat website merupakan sebuah keharusan di era digital. Seperti sekarang, memiliki website diibaratkan memiliki sebuah toko, tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyewa lokasi yang strategis. Dengan membuat website tersebut, kita bisa memanfaatkan blog gratis dan menggunakan fasilitas cuma-cuma yang disediakan oleh situs internet tersebut. Cara selanjutnya yaitu membuat vlog. Visual speak louder atau gambar berbicara adalah sebuah moto kekinian yang tumbuh seiring dengan maraknya kebiasaan orang-orang saat ini. Membuat vlog merupakan kegiatan sehari-hari, baik melalui gambar maupun video, di beberapa sosial media. Salah satu kelebihan dari membuat vlog adalah dapat menampilkan produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan lebih efektif karena langsung dengan tutorial cara penggunaan produk tersebut. Selanjutnya adalah membuat advertising atau periklanan. Salah satu strategi yang cukup sederhana, produsen hanya perlu menggunakan media seperti Google, AdSense, yang mana iklan-iklan tersebut dapat kita siarkan melalui periklanan tersebut. Jika kita menjalin kerjasama dengan AdSense, maka iklan yang akan ditampilkan di platform seperti YouTube dan di media-media lainnya. Dari situ calon konsumen akan mengetahui produk apa yang kita miliki. Nomor berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan pada bisnis online. Cara meningkatkan kualitas layanan pada bisnis online kami memiliki 4 metode. Yang pertama itu bersikap ramah dan memiliki empati. Dan yang kedua itu program loyalitas. Dan yang ketiga adalah respon yang cepat dan tepat. Yang keempat, minta masukan dari konsumen. Saya akan mulai menjelaskan yang pertama, bersikap ramah dan memiliki empati. Banyak bisnis kehilangan pelanggan hanya karena mereka tidak bersikap ramah kepada konsumennya. Padahal sikap ramah dapat membuat konsumen menjadi lebih nyaman, serta dapat membuat mereka lebih terbuka kepada kami. Selain sikap ramah, kami juga harus memiliki rasa empati terhadap konsumen kami. Sikap ramah tanpa dibarengi dengan empati justru akan terlihat seperti dibuat-buat. Rasa empati dapat membuat kami memahami konsumen dengan lebih baik. Kami berpikir bahwa kami ini adalah seolah-olah adalah seorang konsumen. Dengan begitu, kami akan jauh lebih mudah memahami apa yang menjadi keinginan mereka dan apa yang mereka butuhkan, sehingga kami dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang tepat sasaran. Yang berikutnya, program loyalitas. Program loyalitas dapat membuat konsumen kami menjadi yang biasa menjadi pelanggan setia dan membuat mereka melakukan pembelian berulang-ulang secara terus-menerus. Konsumen yang tergabung dalam program loyalitas biasanya akan mendapatkan poin ketika mereka dapat melakukan pembelian. Poin tersebut nantinya akan diakumulasi dan dapat ditukar dengan hadiah tertentu. Sebagai contoh seperti di menara komputer. Di sana mereka menyediakan satu buah kertas yang diberi cap. Jika kita melakukan pembelian sebuah buku atau berbelanja di sana, maka mereka akan memberikan satu buah cap. Semakin banyak cap yang diberikan, jika sampai terkumpul sesuai dengan yang mereka tentukan, yaitu penuh kertas tersebut, maka kita akan diberikan satu hadiah, di mana kita bebas memilih buku mana saja yang telah ditentukan mereka. Selanjutnya, semakin banyak poin yang dikumpulkan, hadiah yang ditukar juga akan semakin bernilai. Yang berikutnya, program ini juga merupakan bentuk apresiasi kami kepada konsumen yang telah menjadi pelanggan setia kami. Dengan begitu, kami akan tercipta sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara kami dengan pelanggan setia kami. Yang selanjutnya yaitu respon yang cepat dan tepat. Konsumen kami mungkin akan melakukan komplain sewaktu-waktu dan kami harus siap dengan kondisi ini.
Respon yang cepat dan tepat diperlukan agar permasalahan konsumen kami dapat segera terselesaikan dengan tepat sasaran. Penanganan yang lambat serta bertele-tele berpotensi membuat konsumen kami frustasi dan akhirnya meninggalkan bisnis kami. Karena kami kurang cepat respon dan tidak merespon konsumen dengan baik dan cepat, maka konsumen akan merasa bosan dan mereka akan beralih ke pelanggan lain dan meninggalkan kami sebagai penjual. Kami juga akan mengalami kehilangan satu pelanggan. Kehilangan satu pelanggan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Karena bagi kami mencari konsumen bukan hal yang mudah atau pelanggan. Bukanlah hal yang mudah. Yang berikutnya minta masukan dari konsumen kami. Meski kami telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, konsumen kami kadang-kala mereka tetap merasa tidak puas dengan apa yang telah kami lakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami perlu mencari tahu lebih lanjut mengapa mereka tidak puas dengan pelayanan kami. Jika mungkin kami akan meminta maaf atau meminta feedback dari konsumen kami tersebut. Dan jadi itu sebagai bahan evaluasi kami. Dengan begitu, kami akan terhindar dari permasalahan yang sama di kemudian hari. Yang berikutnya yaitu buatlah kuesioner sederhana yang di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang kami berikan. Sebaiknya gunakan kuesioner yang disertai pilihan jawaban sehingga konsumen kami tidak perlu repot-repot lagi untuk menuliskan kekecewaan mereka terhadap pelayanan yang kami berikan. Yang berikutnya itu kuesioner yang sederhana dapat meningkatkan partisipasi konsumen sehingga kami akan mendapat lebih banyak feedback dari kualitas pelayanan yang kami berikan. Dengan feedback yang kami terima, maka kami akan dapat lebih memperbaiki diri dan lebih melakukan peningkatan kualitas layanan kami terhadap konsumen kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana menjaga keamanan atau kerahasiaan informasi di bisnis online. Yang pertama yaitu mengamankan jaringan. Canggihnya teknologi, maka cybercrime pun akan semakin tinggi pula. Mereka pasti akan mengikuti perkembangan teknologi guna memperoleh keuntungan instan dengan menjual informasi perusahaan pada pihak lain yang memiliki niat tidak baik dengan perusahaan Anda. Karena itulah diperlukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi. Apabila perusahaan memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan Anda memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. Selanjutnya, memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang Anda percayai. Arti sebenarnya adalah dengan mengklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses untuk masuk menuju data informasi pribadi perusahaan, dan hal ini jelas merugikan perusahaan Anda ke depannya. Selanjutnya, membackup data. Selalu backup data atau file perusahaan sesering mungkin yang Anda bisa. Sebagai contoh, apabila di kantor Anda terjadi pemadaman listrik mendadak ataupun koneksi internet yang hilang seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Meskipun komputer merupakan teknologi canggih, namun hal seperti ini seringkali terjadi, sehingga Anda harus tetap sering melakukan backup secara berkala untuk mencegah hal ini terjadi. Sebaiknya Anda memiliki salinan yang diletakkan dalam flash disk maupun juga hard disk, sehingga apabila hal seperti ini terjadi, maka Anda tidak perlu khawatir lagi dan cukup memindahkannya kembali menuju komputer baru. Selanjutnya, layanan keamanan secara menyeluruh. Gunakan jasa antivirus berbayar untuk mendapatkan keamanan secara menyeluruh. Jika perlu, pasang hardware firewall. Karena jika hanya software hal ini kurang menjamin. Sistem firewall kebanyakan melindungi software Anda, tapi sayangnya ketika firewall ini diaktifasi, ancaman virus sudah ada di dalam jaringan sistem Anda. Secure Appliance Based Firewall yang menghubungkan Anda dengan internet mampu menghalangi penyusup yang akan masuk ke jaringan Anda. Demi keamanan ekstra, pasang juga spam filter untuk mengeblok situs yang berpotensi membahayakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.